bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan nu boleh mengaji Ustaz. Ndak, bagus. Kalimat di situ bukan masalah kalimatnya, tetapi tujuan apa. Jangan kalian membantah. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah berbicara baik. Kalau tidak bisa, diam. Nah, terutama lakukan hal itu kepada orang tua. Banyak orang tua itu kadang-kadang tidak setuju oleh anak apa yang dia katakan, maka hendaklah diam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan orang tua? Jenis orang tua dalam syariat dibagi kepada dua. Orang tua karena usianya, orang tua karena melahirkan. Kadang nyudah leh, umurnya baru 20 tahun, tapi nyolah punya anak. Lah orang tuakah dia? Alah, orang tua dari anaknya. Yang kedua, orang tua karena usianya. Nah, dia sudah berumur 40 tahun ke atas, tapi belum punya anak. Sudah dianggapkah dia orang tua? Sudah. Orang tua dari siapa? Orang tua dari seluruh generasi muda. Paham itu? Maka jadikanlah contoh terhadap generasi muda. Kalau kita selaku orang tua, ada apa? 62 lebih nolak anak tua lah mampu. Muda lebih minum sawah tidak leharan anak tua lah liang. Jangan sampai kejuga minang tungkek membawa. Jadi situ ukuran itu. Inna Allah yanzuru ila wajhi sakhali sabahan wa masaan. Kalau nak salamu hadis ketiga dalam kitab As-Qur'an. Sesungguhnya Allah memandang wajah orang tua yang berumur 40 tahun ke atas 2 kali sehari, pagi dan sore. Habis itu saja kita bahas. Sama di awal wirid hadis itu sudah dibahas dulu. Apa maksud hadis? Betapa mulianya orang tua. Allah yang jadikan orang tua, Allah yang beri rezeki orang tua. Apabila orang itu sudah tua, betapa mulianya. Allah muliakan orang tua dengan memandang wajahnya 2 kali sehari, dengan meningkatkan kasih sayang Allah kepada orang tua. Bukan lantaran agamanya, bukan lantaran ibadahnya, tetapi Allah muliakan orang tua lantaran usianya. Nah, bukan lantaran inyo sholat, agamanya apa, nah itu dimuliakan Allah. Tetapi Allah muliakan dia lantaran tua usianya. Maka hadis itu ada sebuah hikayat. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ingin pergi sholat subuh pagi, azan berkumandang di masjid. Keluarlah Ali dari rumah, pergi sholat subuh. Tidak berlalu berjalan menuju masjid. Di depan Ali ada orang tua bangka, tuanya luar biasa, pakai tungke, jalannya lambe, batuak-batuak, kadang batuak dia teh batuak lu di bawah. Wah itulah lambe dalam gang tua. Ali ingin pergi sholat subuh. Orang sudah ada. Nah, ingatlah Ali bagaimana Ali selaku anak muda. Allah sendiri memuliakan hambanya yang tua. Bagaimana saya selaku anak muda terhadap orang tua. Maka Ali tidak mau memotong jalan orang tua. Apa itu Ali memuliakan? Nah, Ali memotong jalan orang tua. Jalan tidak. Ali di belakang orang tua, Pak. Jalan di belakang orang lambi. Terdengar di masjid sudah komat. Sudah komat, terdengar pula takbir Rasulullah, solat sudah mulai. Ali masih di perjalanan. Al-Fatihah dibaca Rasul, dibaca surah oleh Rasul. Setelah itu takbir Rasul kembali, menandakan di masjid orang sudah rukuk. Ali masih di perjalanan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa amarallah wa anzalallahu malak. Allah perintahkan malaikat turun
maka turunlah malaikat. Lalu malaikat yang turun meletakkan wawada'a janahi ala zahrihi. Lalu malaikat meletakkan satu sayapnya di atas punggung Nabi yang sedang rukuk, sehingga Nabi yang rukuk tidak sanggup berdiri. Nak kamu yang tidak. Sehingga Ali berjalan di belakang orang tua hingga sampai di depan pintu masjid. Ali masuk ke masjid, lalu orang tua tadi lewat saja nyonya. Orang tua tu lewat, Ali masuk ke masjid, orang tua apa? Lalu banyak. Akhirnya diketahui karena Yahudian. Rupanya orang tua itu orang tua Yahudi. Cuma kecian tadi, orang tua itu dimuliakan bukan karena agamanya, tetapi karena usianya. Karena usianya tua lah dimuliakan oleh Allah. Ali masuk ke masjid, didapatkannya Rasulullah sedang rukuk, langsung takbir Allahu Akbar. Terlambat Ali, ketinggalan Ali, tidak. Rukuk dapat. Terlambat iya, ketinggalan tidak. Karena dia dapatkan Rasulullah sedang rukuk. Lalu rukuklah Ali bin Abi Thalib, barulah Nabi bangkit dari rukuk. Yang sebelum peristiwa ini, apa yang dibaca Nabi bangkit dari rukuk? Allahu Akbar. Nah, sebelum kejadian itu, apa yang dibaca Nabi bangkit dari rukuk? Allahu Akbar. Setelah itu barulah berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Itu peristiwanya. Sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat ditanya, sunnata. Apakah itu sunnah ya Rasul? Apa? Membaca Sami Allahu liman hamidah bangkit dari rukuk. Wala ya, itu sunnah. Mulai dari itu dirubah menjadi Sami Allah. Apa arti Sami? Mendengar. Allah mendengar. Liman siapa-siapa hamidah yang memuji Allah, yang memulia Allah. Maksudnya siapa? Mendengar, maha mendengar Allah bagi siapa saja yang memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah bagi orang yang memuji. Nah, yang dimaksud Allah ketika asbabul wurud hadis itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mendengar bagi siapa saja yang memujinya, baik di tengah jalan, walaupun dalam sholat ataupun di atas pembaringan. Allah mendengar. Kenapa engkau terlalu lama rukuk? Karena para sahabat mengira-ngira lantaran lamanya Nabi rukuk hingga sampai sholat, diperhitungkan oleh sahabat seharusnya matahari sudah terbit, tapi kenapa matahari belum terbit? Sampai ke situ kejadian. Maka diceritakanlah oleh Rasulullah tentang permasalahan Ali bin Abi Thalib. Kenapa itu terjadi? Karena memuliakan orang tua. Kenapa Ali melakukan itu, memuliakan orang tua? Karena hadis Nabi tadi, Allah memandang wajah orang tua yang berumur 40 tahun ke atas 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, situ itu tentang orang tua karena usia. Makanya generasi muda Pak pikir. Di sana Abang Ali juga. Wawan nak pergi sekolah macam itu. Orang tu odol muka bawah dalam kelas sebenarnya. Itu agak payah itu, agak payah tu. Jadi Ali seperti itulah cara dia memuliakan. Karena Allah betapa mulianya orang tua di hadapan Allah. Yang kedua, orang tua yang melahirkan. Nah, itu orang tua yang melahirkan. Yang pertama kita bahas dulu hartanya. Aduh, berbakti kepada orang tua berarti ada kedurhakaan kepada orang tua. Kita bahas dulu durhakanya. Kalau bisa minggu besok baru berbaktinya. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Berwasiat kami kepada manusia tentang kedua orang tuanya, ibu bapak, berbuat baiklah. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Sama dalam surah Al-Luqman dengan surah Al-Ahqaf. Mengatakan wasiat kami. Kenapa Allah berwasiat? Jadi ibu-ibu tolong jangan sampai pula ibu ikut berwasiat ya. Kalau kedaulatan anak itu tidak selamanya
anak itu durhaka munculnya dari anak itu sendiri, tapi kadang-kadang kedurhakaan anak itu ada penyebab dari orang tuanya. Nah, maka cukuplah Allah saja yang mengaturkan, ibu-ibu jangan sampai mengaturkan karena membuat anak durhaka. Kami berwasiat kepada manusia tentang kedua ibu bapak, terutama ibu. Memang diutamakan dua dalam Al-Quran ibu. Yang sulit itu terutama ibu. Surga di bawah telapak kaki. Kalau Nabi mengajarkan setelah Allah dan Rasul, siapa lagi yang harus kami taati? Ibumu. Setelah ibu siapa lagi? Ibumu. Setelah ibu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Barangkali ibu? Itu. Barangkali bapak? Satu. Nah, maka 3 ibu, 1 bapak. Antarlah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 taat kepada ibu, 3 derajat ibu, 1 derajat bapak. Kalau derajat 3 berikan taat kepada ibu, 1 berikan taat kepada bapak. Tapi ingat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tetapi ingat pula, doa ayah kepada anak seperti doa Nabi kepada umat. Doa ayah kepada anak seperti doa Nabi kepada umat. Bapak-bapak, tolong atu-atu mendoakan anak. Sekarang ibu mendoakan anak. Padahal doa bapak itu luar biasa kalau dia ikut mendoakan anak-anaknya. Kadang-kadang dia sibuk mencari nafkah, lupa mendoakan anak lain. Nah, ada anak dengan nafkah dari dirinya, tapi doa lupa mendoakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di manakah kewajiban orang tua kepada anak? Kalau diambil dari surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku dzurriatan di'afa. Hendaklah kalian takut wahai manusia kalau meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah iman, lemah ekonomi, atau lemah Islam. Nilai itu dah. Tapi kalau dipilih Ali ai afdal ilmu au mal, mana yang lebih bagus, ilmu atau harta? Maka Ali berkata, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih afdal daripada harta. Bi'ai dalil, apa alasan wahai Ali? Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu menjagamu, harta kamu yang menjaga. Abiyalah abiharato, asalkan anak sekolah itu kiri. Ajang sampai beko tapi maju harato, biarlah anak ijang sekolah. Ajang sekolah leyuang. Sawah sebidang dah, dulu kali jual. Ko umak awak teh, ko ayah awak teh kini nalai sawah betulnya. Padahal kalau dia ambil dari Ali tadi, lebih baik ilmu daripada harta. Tapi kalau kita kutip dari Al-Quran, kedua-duanya kalau bisa. Jangan sampai anak lemah. Lemah ilmu, lemah iman karena tidak punya ilmu. Sudah jelas.